Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berliana Neza Azahra. Saya dari kelas 12L. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode penafsiran dan corak penafsiran pada kitab Al-Ibris. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu metode penafsiran? Kalau belum tahu, sini aku kasih tahu. Metode penafsiran adalah cara atau langkah yang digunakan untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Terdapat beberapa metode penafsiran, yaitu yang pertama, metode tahlili, metode yang menganalisis dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara berurutan. Yang kedua, metode ijmali, metode yang menafsirkan Al-Quran secara global dan singkat. Yang ketiga, metode muqarin, metode yang menafsirkan Al-Quran dengan cara membandingkan ayat-ayatnya. Dan yang terakhir, metode maudhu'i, metode yang menafsirkan Al-Quran dengan cara memilih topik tertentu dan mencari kaitan antara ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang metode penafsiran. Sekarang kita masuk ke corak penafsiran ya. Corak penafsiran dalam studi penafsiran adalah ciri khas seorang mufasir dalam menjelaskan Al-Quran. Corak penafsiran ini mencerminkan spesifikasi keilmuan, aliran, keahlian, dan motif mufasir dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, sekarang kita mengenal metode penafsiran dan corak penafsiran kitab Al-Ibris yuk. Kitab Al-Ibris. Kitab Al-Ibris adalah salah satu kitab karangan Kiai Haji Bisri Mustafa yang ditulis pada tahun 1960. Kitab ini terkenal di bidang tafsir Al-Quran yang ditulis dengan memakai bahasa Jawa dan beraksara pegon. Dengan tafsir inilah upaya Kiai Haji Bisri Mustafa membumikan Al-Quran dengan pendekatan budaya setempat, yaitu budaya Jawa. Nah, kalian tahu nggak sih metode penafsiran apa yang digunakan pada kitab Al-Ibris ini? Yuk kita cari tahu. Ternyata pada kitab tafsir Al-Ibris ini, Kiai Haji Bisri Mustafa menggunakan metode gabungan tahlili dan ijmali loh, di mana beliau mengungkapkan keseluruhan ayat Al-Quran sesuai dengan Mushaf Utsmani dan menafsirkan ayat dengan penjelasan yang ringkas, global, dan tidak bertele-tele. Nah, untuk corak penafsirannya sendiri, Kiai Haji Bisri Mustafa dalam tafsir Al-Ibris tidak memiliki kecenderungan dominan pada satu corak tertentu. Al-Ibris cenderung bercorak kombinasi antara fikih, sosial kemasyarakatan, dan sufi. Dalam arti, penafsir akan memberikan tekanan khusus pada ayat-ayat tertentu yang bernuansa hukum. Tafsir ini juga memiliki ciri khas pesantren seperti penggunaan kata utawi, kelawan, iki-iku, dan ing dalem. Nah, itu tadi sedikit tentang penjelasan metode penafsiran dan corak penafsiran pada kitab Al-Ibris. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.